Banyak guru PJOK sudah melakukan asesmen diagnostik di awal semester. Tapi jujur deh, setelah data itu didapat, rencana pembelajarannya seringkali tetap sama. Ada yang merasa begitu? Di pertemuan sebelumnya, saya membahas praktik baik yang pertama, yaitu bagaimana guru PJOK melakukan asesmen diagnostik di awal semester 2. Kita belajar cara mengamati kondisi murid langsung di lapangan. Saya juga sudah sertakan tautan template instrumen asesmennya di deskripsi video itu. Sekarang, pertanyaannya adalah, setelah data itu ada di tangan, apa yang seharusnya dilakukan oleh guru? Apa langkah selanjutnya? Sebenarnya di lapangan, guru sudah punya datanya. Kita semua tahu, ada murid yang cepat sekali lelah, ada yang cenderung pasif dan hanya menonton, ada juga yang sangat dominan dalam permainan. Masalahnya bukan terletak pada kurangnya data, tapi pada apa yang kita lakukan setelah data itu terkumpul. Seringkali, data ini hanya menjadi catatan tanpa mengubah cara kita mengajar. Nah, ini yang perlu kita luruskan. Guru PJOK tidak perlu mengolah data asesmen diagnostik dengan tabel-tabel yang rumit atau statistik yang membingungkan. Yang perlu dilakukan justru sangat sederhana, merangkum kondisi umum kelas. Misalnya, setelah observasi, kita bisa menyimpulkan sebagian besar murid di kelas ini cepat lelah. Koordinasi gerak mereka secara umum belum stabil, dan tingkat partisipasi dalam aktivitas kelompok belum merata sesederhana itu. Ringkasan singkat seperti ini sudah lebih dari cukup untuk dijadikan dasar penyusunan rencana pembelajaran yang efektif. Dari data ringkas tadi, guru cukup mengambil 1 atau 2 keputusan pembelajaran yang paling penting untuk diterapkan. Contohnya, jika kita tahu murid cepat lelah, keputusannya adalah intensitas latihan akan kita turunkan di eval-eval pertemuan. Jika partisipasi belum merata, maka kita akan memperbanyak permainan kecil dalam kelompok-kelompok kecil. Atau kita memutuskan untuk lebih fokus pada partisipasi aktif semua murid, bukan hanya pada siapa yang menang atau kalah. Keputusan-keputusan inilah yang sebenarnya inti dari sebuah rencana pembelajaran yang responsif dan berdiferensiasi, bukan sekadar dokumen administrasi. Jadi, rencana pembelajaran PJOK itu tidak harus panjang dan berlembar-lembar. Cukup 1 halaman yang jelas dan praktis, berisi tujuan pembelajaran yang realistis, aktivitas inti yang akan dilakukan, dan cara kita akan mengobservasi kemajuan murid. Yang paling penting adalah rencana ini benar-benar kita pakai sebagai panduan di lapangan, bukan hanya untuk disimpan di dalam map. Rencana yang sederhana tapi dijalankan jauh lebih baik daripada rencana yang sempurna tapi hanya di atas kertas. Kalau data diagnostik kita olah dengan cara yang benar seperti ini, guru tidak perlu lagi memaksa pembelajaran. Prosesnya akan berjalan jauh lebih alami karena sesuai dengan kondisi nyata murid. Dampaknya, penilaian di akhir semester pun akan menjadi lebih objektif dan adil karena kita menilai perkembangan mereka dari titik awal yang sesungguhnya. Di praktik baik berikutnya, kita akan bahas lebih dalam bagaimana rencana sederhana ini bisa diterapkan secara konkret pada murid-murid dengan kondisi yang berbeda-beda di lapangan. Bagaimana kita mengelola kelas yang heterogen. Kalau Anda adalah guru PJOK dan ingin membuat pembelajaran menjadi lebih realistis, bermakna, dan menyenangkan bagi murid, jangan lupa subscribe channel ini. Di sini kita belajar bersama dari praktik nyata di lapangan, bukan sekadar teori. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.